Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Kesudian Cilacap, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Kelompok 1, semester 4, kelas A. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas akuntansi manajemen yang diambil oleh Bapak Hatta Setio di SEMHK. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 5 anggota sebagai berikut. Saya Aziz Nur Rahman dengan NIM 22BH127. Saya Nurkadila dengan NIM 23BH1001. Saya Azza Harwel Gopron dengan NIM 23BH1002. Saya Rahma Aulia dengan NIM 23BH1003. Saya Fitriana Salsabila dengan NIM 23BH1004. Di sini kami akan menjelaskan materi tugas yang berjudul Konsep Dasar Akuntansi Penetapan Biaya dan Layanan. Selanjutnya kami akan membahasnya satu persatu. Proses penetapan biaya dalam akuntansi dengan penjualan sederhana. Penetapan biaya atau costing adalah proses menghitung semua pengeluaran yang dibutuhkan untuk membuat barang atau menyediakan jasa. Proses ini sangat penting karena membantu perusahaan menentukan harga jual, mengendalikan biaya, dan meningkatkan keuntungan. Yang pertama yaitu jenis-jenis biaya dalam penetapan biaya. Biaya berdasarkan hubungannya dengan produk, diantaranya biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang kedua yaitu biaya berdasarkan perubahannya terhadap produksi. Di antaranya yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga yaitu biaya berdasarkan fungsinya dalam bisnis. Yang pertama yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Langkah-langkah dalam menetapkan biaya. Pertama, mengumpulkan biaya. Langkah pertama adalah mencatat semua biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi termasuk bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya tambahan, atau overhead. Kedua yaitu memilih cara menghitung biaya atau metode costing. Ada beberapa cara yang bisa digunakan perusahaan untuk menghitung biaya produksi, yaitu full costing atau biaya penuh. Digunakan untuk menghitung semua biaya produksi baik tetap maupun variabel dan cocok untuk menghitung harga jual dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu variable costing atau biaya variabel. Digunakan untuk memperhitungkan biaya variabel dan cocok untuk pengambilan keputusan jangka pendek. Yang ketiga yaitu activity based costing. Mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang terjadi dalam produksi, cocok untuk perusahaan dengan banyak proses produksi yang berbeda. Yang keempat yaitu job order costing atau biaya berdasarkan pesanan. Job ini untuk menghitung biaya berdasarkan pesanan pelanggan tertentu dan umum digunakan dalam bisnis yang membuat produk sesuai permintaan seperti perusahaan garmen atau percetakan. Yang kelima yaitu proses costing atau biaya berdasarkan proses. Untuk menghitung biaya produksi massal yang menghasilkan produk seragam seperti industri makanan atau minuman. Ditetapkan langkah berikutnya adalah mengendalikan dan mengevaluasi biaya agar tetap efisien dan tidak membebani keuangan perusahaan. Mengendalikan biaya. Mengendalikan biaya berarti memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Beberapa cara untuk mengendalikan biaya adalah menganalisis varian biaya. 2. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Ketiga, menerapkan sistem anggaran yang ketat. Keempat yaitu meningkatkan produktivitas. Yang kedua yaitu mengevaluasi biaya. Evaluasi biaya dilakukan untuk melihat apakah biaya yang dikeluarkan sudah optimal atau masih bisa dikurangi. Beberapa cara mengevaluasi biaya yaitu break-even analysis atau analisis titik impas, yaitu menentukan apakah harga jual sudah cukup untuk menutupi biaya produksi. Yang kedua yaitu benchmarking,
yaitu membandingkan biaya perusahaan dengan pesaing untuk mengetahui apakah ada pemborosan. Yang ketiga yaitu cost reduction program, yaitu program khusus untuk mencari cara menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas. Jika hasil evaluasi menunjukkan biaya masih terlalu tinggi, perusahaan harus mencari cara untuk menguranginya agar lebih efisien. Yang kelima yaitu menentukan harga jual. Setelah mengetahui biaya produksi, langkah selanjutnya adalah menentukan harga jual produk. Harga jual produk harus lebih tinggi untuk menutupi biaya produksi dan memberikan keuntungan, tetapi juga harus kompetitif agar tetap menarik bagi pelanggan. Cara menentukan harga jual yaitu cost plus pricing atau harga biaya per slaba, target costing atau menyesuaikan biaya dengan harga pasar, value based pricing atau harga berdasarkan nilai yang disarankan pelanggan, competitive pricing atau harga berdasarkan persaingan. Menetapkan biaya tidak langsung pada produk dan jasa. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak bisa langsung dihitung untuk satu produk atau jasa tertentu, tetapi tetap diperlukan dalam menjalankan bisnis. Misalnya, biaya sewa pabrik atau kantor, tagihan listrik, air, dan internet, gaji staf yang tidak langsung terlibat dalam produksi, misalnya staf administrasi, penyusutan mesin atau peralatan. Karena biaya ini tidak bisa dihitung langsung ke satu produk atau layanan, kita perlu metode untuk membaginya secara adil. Menetapkan biaya tidak langsung untuk produk dan jasa. 1. Produk berwujud atau barang fisik. Produk berwujud adalah barang yang bisa dilihat dan disentuh seperti pakaian, mobil, atau makanan. Dalam produksi barang, biaya tidak langsung bisa berupa biaya listrik dan air untuk menjalankan mesin, sewa gedung untuk menyimpan barang, biaya perawatan alat produksi. Cara menghitung biaya tidak langsung untuk produk berwujud. Yang pertama adalah berdasarkan jam kerja karyawan, berdasarkan penggunaan mesin, jumlah barang yang diproduksi. Kedua, jasa atau layanan. Jasa adalah layanan yang tidak memiliki bentuk fisik seperti layanan konsultasi, perbankan, atau kesehatan. Dalam bisnis jasa, biaya tidak langsung bisa berupa sewa kantor, biaya listrik, air, dan internet, gaji karyawan non-produksi, penyusutan alat kerja seperti komputer. Selanjutnya, tenaga kerja langsung merupakan pekerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi suatu barang atau jasa. Upah atau gaji mereka dapat dihitung secara langsung berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan atau jam kerja yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Ciri-ciri tenaga kerja langsung yaitu yang pertama, berhubungan langsung dengan produksi, atau pekerja ini bekerja langsung untuk membuat produk atau memberikan layanan. Yang kedua, dapat diukur per unit produk. Biasanya biaya tenaga kerja langsung bisa dihitung berdasarkan waktu atau jumlah produk yang dihasilkan. Yang terakhir, mempengaruhi biaya produksi secara langsung, yaitu semakin banyak produk yang dibuat, semakin tinggi juga biaya tenaga kerja langsung yang dihasilkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan overhead dalam produksi. Jadi overhead adalah semua biaya produksi yang tidak termasuk bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya ini tetap diperlukan untuk menjalankan proses produksi, tetapi tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan satu unit produksi tertentu. Di sini ada ciri-ciri overhead. Saya akan menyebutkan 3. Yang pertama yaitu tidak langsung berhubungan dengan produksi. Yang kedua bersifat tentang atau variabel. Yang ketiga masuk dalam biaya overhead pabrik. Nah, berikutnya ada contoh biaya overhead. Yang pertama ada sewa pabrik, yang kedua ada penyusutan mesin, yang ketiga gaji supervisor pabrik. Yang berikutnya yaitu ada listrik dan air, kedua bahan pembantu, yang ketiga perawatan mesin produksi.
bagian yang berikutnya yaitu perbedaan overhead dengan biaya langsung. Jadi kalau biaya langsung yaitu bahan dan tenaga, sedangkan kalau overhead kerja langsung itu berdasarkan kategori. Kalau berdasarkan definisi yaitu biaya yang bisa langsung dihitung. Sedangkan kalau yang overhead yaitu bisa dicontohkan dengan kayu dalam pembuatan meja. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada mengapa pengelolaan overhead itu penting, ya kan? Karena di sini ada beberapa poin. Yang pertama meningkatkan efisien produksi, yang kedua yaitu menentukan harga jual yang tepat, yang ketiga membantu pengambilan keputusan. Macam-macam sistem akuntansi manajemen. Apa itu sistem akuntansi manajemen? Sistem akuntansi manajemen adalah cara perusahaan mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan serta operasional untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Untuk yang pertama ada sistem akuntansi biaya. Pada sistem akuntansi biaya memiliki fungsi, yaitu pada sistem ini digunakan untuk mencatat dan menghitung semua biaya yang dikeluarkan dalam produksi atau operasional bisnis. Apa manfaatnya? Yang pertama yaitu untuk menentukan harga produk atau jasa. Yang kedua untuk menilai apakah biaya produksi sudah efisien atau perlu dikurangi. Lalu untuk yang kedua yaitu ada sistem akuntansi kinerja. Apa fungsinya? Pada sistem akuntansi kinerja, sistem ini membantu mengukur seberapa baik kinerja perusahaan dalam mencapai targetnya. Lalu memiliki manfaat juga. Di antaranya yaitu yang pertama, mengetahui apakah bisnis mendapatkan untung atau rugi. Lalu yang kedua, membantu perusahaan dalam memperbaiki cara kerja yang efektif. Yang ketiga ada sistem akuntansi pertanggungjawaban. Dan sistem ini juga memiliki fungsi, yaitu sistem ini membagi tanggung jawab keuangan ke setiap bagian perusahaan sehingga lebih mudah mengawasi dan mengevaluasi kerja mereka. Pada sistem ini juga memiliki manfaat. Yang pertama, memantau anggaran dan penggunaan dana di tiap divisi. Yang kedua, memastikan setiap bagian perusahaan bekerja sesuai target yang ditetapkan. Yang keempat, ada sistem akuntansi manajemen strategis. Apa fungsinya? Sistem ini digunakan untuk membantu perusahaan membuat strategi bisnis jangka panjang dengan menggabungkan informasi keuangan dan data pasar. Pada sistem ini juga memiliki manfaat, yaitu yang pertama untuk menentukan langkah bisnis di masa depan. Yang kedua, mengidentifikasi peluang dan resiko dalam industri. Lalu untuk yang kelima ada sistem akuntansi lingkungan. Pada sistem ini juga memiliki fungsi, yaitu sistem ini membantu perusahaan dalam menghitung dan mengendalikan biaya yang berhubungan dengan dampak lingkungan dari kegiatan bisnis tersebut. Pada sistem akuntansi lingkungan ini juga memiliki manfaat. Manfaat diantaranya untuk mengurangi limbah dan penggunaan energi, meningkatkan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Demikian materi yang dapat kelompok kami bahas. Semoga bermanfaat.